Aroma minyak jelantah dan bawang goreng yang menguar di dapur sempit itu sudah menjadi parfum Ratih selama 5 tahun terakhir. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan dengkuran halus dari kamar sebelah, tempat Bram, suaminya, sedang tertidur lelap setelah seharian berkutat dengan buku-buku tebal anatomi dan fisiologi. Ratih mengusap peluh yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Di hadapannya, tumpukan adonan donat dan pastel yang harus digoreng masih menggunung. Ini adalah pesanan Bu Haji Rohmah untuk acara pengajian subuh nanti. Ratih tidak boleh terlambat, atau dia akan kehilangan pelanggan utamanya. Sedikit lagi, Ratih. Sedikit lagi, gumamnya menyemangati diri sendiri. Tangannya yang dulu halus saat mereka baru menikah, kini kasar dan dipenuhi bekas luka cipratan minyak panas. Kulit wajahnya kusam, tak pernah tersentuh perawatan. Uang Rp5.000 pun baginya sangat berharga, lebih baik ditabung untuk biaya semesteran Bram daripada dibelikan sabun cuci muka. Ratih menata kue-kue yang sudah matang ke dalam nampan plastik. Setelah selesai, ia melirik ke arah kamar anak-anak. Dika, putra sulungnya yang berusia 7 tahun, dan Tiara yang baru 4 tahun, tidur berdesakan di kasur busa tipis di lantai. Hati Ratih mencelos. Seharusnya, di usia segini Dika butuh asupan gizi yang baik. Tapi tadi malam, saat Dika merengek minta ayam goreng, Ratih hanya bisa menggorengkan tempe dengan tepung yang agak tebal agar terlihat besar. Maafkan ibu, nak. Nanti kalau ayah sudah jadi dokter, kita makan ayam setiap hari ya, bisik Ratih sambil membelai rambut Dika yang lepek karena keringat. Kipas angin di kamar itu sudah rusak seminggu lalu, dan Ratih belum punya uang untuk memperbaikinya. Keesokan paginya, suasana rumah kontrakan petak itu riuh rendah. Ratih sudah bangun sejak subuh, mengantar kue, lalu kembali untuk menyiapkan sarapan dan seragam anak-anak. Mas, bangun. Sudah jam 6, Ratih menggoyangkan lengan Bram pelan. Bram menggeliat, wajahnya tampak lelah. Bajuku sudah disetrika, Ti, tanyanya tanpa membuka mata sepenuhnya. Sudah, Mas. Sudah aku gantung di balik pintu. Sarapan juga sudah siap. Cuma nasi goreng sayur, ya? Telurnya habis, jawab Ratih pelan, takut menyinggung suaminya. Bram bangun dengan mendengus pelan. Tidak ada ucapan terima kasih. Pria itu langsung menuju kamar mandi. Ratih maklum, mungkin suaminya stres. Menjadi mahasiswa kedokteran di usia yang tidak lagi muda, dengan biaya pas-pasan, tentu beban mentalnya berat. Ratihlah yang bersikeras agar Bram melanjutkan kuliah spesialisasi ini demi masa depan mereka. Di meja makan, Dika menatap piringnya dengan lesu. Bu, Tiara mau susu, renget si bungsu. Ratih menelan ludah. Susu bubuk Tiara tinggal 1 sendok, itu pun jatah kemarin sore. Nanti ya, sayang. Ibu kerja dulu, nanti siang ibu belikan susu kotak. Bram keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja yang licin, hasil setrikaan Ratih semalam suntuk. Ia duduk, menyantap nasi goreng itu dengan cepat tanpa banyak bicara. Mas, ada yang mau aku bicarakan? Ujar Ratih ragu-ragu saat Bram hendak meminum air putihnya. Apa lagi? Soal uang? Bram meletakkan gelasnya agak keras. Ti, aku mau ujian stase bedah minggu depan. Jangan bebani aku dengan masalah dapur dulu bisa nggak? Bukan masalah dapur, Mas, suara Ratih bergetar. Ini soal uang semesteranmu yang jatuh tempo lusa. Tabungan dari hasil jualan kue dan laundry belum cukup. Kurang 15 juta lagi. Bram terdiam. Wajahnya menegang. Terus aku harus cuti? Tinggal sedikit lagi aku jadi dokter spesialis, Ratih. Kamu mau usahaku sia-sia? Bukan begitu, Mas? Ya terus gimana? Kamu kan tahu aku nggak bisa kerja sambilan. Jawabku. Ratih menarik napas panjang. Ia sudah memikirkan ini berhari-hari. Keputusan yang akan melukai hatinya sendiri, tapi demi Bram, demi Dr. Bram. Aku akan jual tanah warisan bapak di kampung, Mas. Mata Bram membelak, lalu perlahan meredup. Tanah itu adalah satu-satunya peninggalan orang tua Ratih. Tanah kebun kecil yang sebenarnya ingin Ratih bangun rumah masa tua nanti. Kamu serius? Tanya Bram, suaranya melunak. Iya, sudah ada yang nawar kemarin.
Meski harganya ditekan karena butuh cepat, tapi cukup buat bayar kuliahmu dan sisa kebutuhan anak-anak beberapa bulan ke depan. Bram berdiri, lalu memeluk Ratih sekilas. Pelukan yang terasa hambar, tapi bagi Ratih sudah cukup. Makasih ya, Ti. Aku janji, setelah ini selesai, setelah aku jadi dokter bedah, kamu nggak akan susah lagi. Kamu akan jadi istri nyonya dokter. Kita beli rumah, kamu nggak usah jualan kue lagi. Ratih tersenyum, matanya berkaca-kaca. Iya, Mas. Aku percaya sama kamu. Proses penjualan tanah itu berlangsung cepat dan menyakitkan. Ratih menangis dalam diam saat menandatangani akta jual beli. Hilang sudah memori masa kecilnya di tanah itu. Uang hasil penjualan langsung ditransfer ke rekening kampus Bram hari itu juga. Sebulan kemudian, hari pelantikan tiba. Ratih mengenakan kebaya lama yang warnanya sudah agak pudar. Ia mematut diri di cermin retak di kamarnya, mencoba membedaki wajahnya agar terlihat segar. Ia ingin tampil pantas mendampingi suaminya. Di aula gedung pelantikan yang megah, Ratih duduk di barisan pendamping. Ia melihat Bram berdiri gagah di depan sana, mengucapkan sumpah dokter dengan lantang. Rasa bangga membuncah di dada Ratih. Lunas sudah, pikirnya. Semua lelahku, semua lapar anak-anakku, terbayar hari ini. Setelah acara selesai, Ratih bergegas menghampiri Bram yang sedang dikerumuni teman-temannya. Ia membawa buket bunga sederhana yang ia rangkai sendiri dari bunga pasar. Selamat ya, Mas, seru Ratih dengan mata berbinar. Bram menoleh. Ada jeda sekian detik di matanya saat melihat penampilan Ratih yang kontras dengan istri-istri dokter lain yang tampak glamor dan wangi. Iya, makasih, Ti, jawab Bram singkat. Ia tidak merangkul Ratih. Ia hanya menerima bunga itu dengan canggung. Tiba-tiba, seorang wanita muda yang cantik, mengenakan blazer dokter yang pas di badan, menghampiri mereka. Wangi parfum mahal langsung tercium saat ia mendekat. Dokter Bram. Selamat ya, akhirnya lulus juga dengan nilai terbaik, ucap wanita itu, menyalami Bram dengan hangat. Dokter Elisa, terima kasih banyak. Ini juga berkat bimbingan dokter selama di residen, suara Bram terdengar berbeda. Lebih renyah, lebih antusias. Wanita bernama Elisa itu melirik Ratih sekilas, tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kaki Ratih yang memakai sandal selop murah. Ini, asisten rumah tangganya, Dok? Atau kerabat dari kampung? Tanya Elisa polos, namun menusuk jantung. Ratih tercekat. Ia menunggu Bram membela, menunggu Bram berkata dengan bangga, bukan, ini istri saya yang membiayai kuliah saya. Tapi Bram hanya tertawa kecil, tawa yang sumbang. Oh, ini, Ratih, istri saya. Oh alah, maaf ya Bu Ratih. Saya kira soalnya penampilannya sederhana sekali, Elisa tertawa renyah, seolah itu lelucon. Ya sudah, Dok Bram, ditunggu Profesor Surya di depan untuk foto bersama tim inti. Siap, Dok Elisa. Saya segera ke sana, jawab Bram cepat. Bram menoleh pada Ratih. Ti, kamu pulang duluan saja ya naik angkot sama anak-anak. Aku ada acara makan-makan sama profesor dan tim dokter senior. Nggak enak kalau nggak ikut. Lagian acaranya formal. Ratih terdiam. Buket bunga di tangannya terasa berat. Tapi Mas, kita kan mau syukuran kecil-kecilan di rumah? Nanti malam sajalah. Ini penting buat karirku, Ti. Kamu harus ngerti dong. Jangan bikin aku malu dengan merengek di sini. Bram berbisik tajam, lalu berbalik badan meninggalkan Ratih dan mengejar langkah Elisa yang anggun. Di tengah keramaian orang-orang yang tertawa bahagia, Ratih berdiri mematung. Dika menarik ujung kebayanya. Bu, ayah mana? Katanya mau foto sama Dika. Ratih menahan air matanya agar tidak jatuh di depan anaknya. Ia berjongkok, merapikan kerah baju Dika yang kucel. Ayah sibuk, Nak. Ayah mau menyelamatkan orang sakit. Kita pulang ya? Ibu belikan es krim di depan. Sambil menuntun kedua anaknya keluar dari gedung megah itu, Ratih merasakan firasat buruk yang menyelinap di hatinya. Tanah warisan sudah hilang, perhiasan sudah ludes, tenaga sudah diperas habis. Suaminya kini sudah menjadi dokter hebat. Tapi punggung Bram yang menjauh tadi terasa sangat asing.
Di bawah terik matahari siang itu, Ratih tidak tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Badai yang akan memporak-porandakan level kehidupannya hingga ke titik nadir. 6 bulan berlalu sejak pelantikan itu. Kehidupan Ratih seharusnya sudah membaik, setidaknya itulah yang ada dalam bayangannya dulu. Bram kini sudah resmi bekerja di sebuah rumah sakit swasta ternama di pusat kota, tempat yang sama di mana keluarga Dr. Elisa menjadi salah satu pemegang saham terbesarnya. Namun, alih-alih pindah ke rumah yang lebih layak, mereka masih bertahan di kontrakan petak yang sempit. Bedanya, kini ada sebuah mobil sedan mengkilap yang terparkir di halaman depan yang sempit itu, memakan hampir seluruh ruang jalan setapak. Mobil itu milik Bram. Dokter spesialis masa naik motor butut? Apa kata pasien nanti? Begitu alasan Bram saat Ratih bertanya mengapa uang gaji pertamanya langsung dipakai mencicil mobil, padahal atap kamar mandi mereka bocor parah. Pagi itu, Ratih sedang menjemur pakaian di samping rumah. Tangannya keriput terkena air sabun deterjen murah. Ia mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar di bagian ketiak dan punggung. Ratih, suara Bram terdengar dari dalam rumah, setengah berteriak. Ratih buru-buru membilas tangannya dan berlari masuk. Iya, Mas? Bram berdiri di depan cermin lemari plastik mereka, wajahnya masam. Ia mengenakan kemeja bermerek yang harganya setara dengan pendapatan Ratih berjualan kue selama 2 bulan. Kemeja biru yang biasa aku pakai kok nggak ada? Kamu taruh mana? Bentak Bram. Ada kok, Mas. Di tumpukan paling bawah, baru aku setrika tadi malam, jawab Ratih sambil bergegas membuka lemari dan mengambil kemeja yang dimaksud. Bram menyambar kemeja itu kasar. Lain kali kalau nyetrika yang rapi dong. Lihat nih, kerahnya masih ada lipatan sedikit. Kamu ini di rumah seharian ngapain aja sih? Ngurus baju suami aja nggak becus. Ratih menunduk. Maaf, Mas. Kemarin Tiara demam, jadi aku ngerjainnya sambil gendong dia. Alasan terus? Bram mendengus. Ia memakai kemejanya sambil menyemprotkan parfum mahal yang wanginya memenuhi ruangan sempit itu. Wangi yang asing bagi Ratih, wangi kesuksesan yang tidak menyertakan dirinya. Mas? Ratih memberanikan diri. Uang belanja bulan ini sudah habis. Kemarin dipakai beli obat Tiara sama bayar iuran sekolah Dika. Boleh aku minta sedikit buat belanja pasar? Bram menghentikan gerakannya mengancingkan lengan baju. Ia menatap Ratih dari pantulan cermin dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan merendahkan. Habis lagi? Perasaan baru minggu lalu aku kasih 2 juta. Kamu ini boros banget sih, Ti. Uang segitu masa nggak cukup buat makan kalian bertiga? 2 juta itu buat bayar listrik, air, kontrakan, sama hutang ke warung bulan lalu, Mas. Sisanya cuma tinggal 300.000 buat makan sebulan. Mana cukup? Suara Ratih tercekat. Bram merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan 3 lembar uang 100 ribuan dan melemparnya ke atas kasur. Uang itu melayang pelan sebelum mendarat di spray yang sudah bertahun-tahun tidak diganti. Nih, cukup-cukupin. Aku lagi banyak pengeluaran. Harus bayar cicilan mobil, beli jas baru buat seminar, iuran anggota dokter. Kamu pikir jadi dokter itu murah? Penampilan itu investasi, Ratih. Kalau aku kucel kayak kamu, mana ada pasien yang mau berobat ke aku? Kalimat itu menampar Ratih lebih keras daripada tamparan fisik. Kucel kayak kamu. Aku kucel juga karena ngurusin rumah dan anak-anakmu, Mas. Karena aku nggak pernah beli baju baru supaya kamu bisa beli jas mahal itu, batin Ratih menjerit, tapi bibirnya terkunci. Ia hanya memungut uang 300.000 itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya terasa diinjak-injak oleh suami yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Siang harinya, Ratih harus mengantar pesanan kue basah ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Biasanya ia menitipkan anak-anak ke tetangga, tapi hari ini tetangganya sedang pergi, jadi ia terpaksa membawa Tiara. Dengan menggendong Tiara menggunakan kain jarik lusuh dan menenteng 2 keranjang besar kue di tangan kanan dan kiri, Ratih menaiki angkot yang panas dan pengap. Sesampainya di depan gedung perkantoran mewah itu, Satpam sempat menahannya. Maaf Bu, pengantar makanan lewat pintu belakangnya. Jangan lewat lobi utama, nanti kotor lantainya, tegur Satpam itu sambil menunjuk pintu loading dock. Ratih mengangguk patuh.
Ia berjalan memutar di bawah terik matahari yang menyengat. Keringat membasahi punggungnya, membuat dasternya menempel tak nyaman. Setelah menyerahkan kue dan menerima bayaran, Ratih berniat membeli minum di minimarket seberang jalan. Saat menyeberang, langkah Ratih terhenti. Di sebuah restoran kaca yang mewah tepat di sebelah gedung kantor itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Bram. Suaminya sedang duduk di meja dekat jendela. Di hadapannya duduk seorang wanita cantik dengan rambut badai yang digerai indah. Dr. Elisa. Mereka tertawa lepas. Bram tampak begitu bahagia, wajahnya berseri-seri, jauh berbeda dengan wajah masam yang ia tunjukkan di rumah tadi pagi. Ratih melihat Bram memotongkan steak di piringnya, lalu dengan mesra menyuapkan potongan daging itu ke mulut Elisa. Dunia Ratih seakan berhenti berputar. Klakson motor yang nyaring di belakangnya menyentak kesadarannya. "Wah, Bu. Kalau mau bengong jangan di tengah jalan," teriak pengendara motor. Ratih buru-buru minggir, mendekap Tiara erat-erat. Jantungnya berdegup kencang, perih. Di rumah, Bram melempar uang 300.000 untuk makan sebulan dengan alasan berhemat, tapi di sini, ia sedang makan siang mewah yang harganya mungkin setara dengan uang belanja Ratih sebulan penuh. Ratih ingin masuk ke sana, ingin melabrak mereka. Tapi ia melihat pantulan dirinya di kaca etalase toko roti. Wajah berminyak, rambut dicepol asal, baju lusuh, menggendong anak dengan kain jarik, dan menenteng keranjang kue kosong. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Level kita beda, Ti. Kalimat yang belum pernah diucapkan Bram, tapi seolah terpampang jelas di pemandangan depan matanya. Ratih memilih membalikkan badan, menyeret langkahnya pulang dengan air mata yang bercampur keringat. Malam harinya, Bram pulang larut malam. Jam 12. Ratih masih terjaga, duduk di ruang tamu sempit menunggu suaminya. Saat Bram membuka pintu, aroma parfum wanita itu langsung menyeruak, bercampur dengan bau rokok. "Mas baru pulang?" tanya Ratih datar. Bram terlonjak kaget. "Astaga, kamu ngapain sih duduk di situ gelap-gelapan? Bikin kaget aja. Kayak hantu." "Mas dari mana?" "Kan aku bilang lembur. Ada operasi darurat, terus meeting evaluasi sama direksi," jawab Bram lancar tanpa gagap sedikitpun. Ia melepas sepatunya, tidak berani menatap mata Ratih. Meeting direksi sambil suap-suapan steak. Gerakan tangan Bram terhenti. Ia menoleh perlahan, matanya menyipit. "Maksud kamu apa?" "Tadi siang aku lihat kamu, Mas, di restoran dekat gedung menara. Sama Dr. Elisa." Hening. Suasana di ruangan itu menegang. Ratih berharap Bram akan meminta maaf, atau setidaknya membuat alasan yang masuk akal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bram tertawa sinis. "Oh, jadi kamu memata-matai aku sekarang? Kurang kerjaan banget sih." "Aku nggak mata-matai. Aku lagi antar kue." Ratih berdiri, suaranya meninggi. "Kamu bilang nggak ada uang, Mas. Kamu marah-marah cuma gara-gara aku minta uang belanja. Tapi kamu makan mewah sama perempuan lain bisa? Jaga mulutmu ya, Ratih." Bram membentak, membuat Ratih tersentak mundur. Elisa itu rekan kerja senior. Dia anak pemilik rumah sakit. Aku harus baik-baikin dia supaya karirku lancar. Makan siang itu bagian dari networking, lobi-lobi pekerjaan. Kamu mana ngerti urusan beginian? Otakmu isinya cuma tepung sama minyak goreng. Tapi perlu sampai suap-suapan? Ratih menangis. Itu cuma bercandaan teman. Jangan kampungan deh, Ti. Di dunia kami, pergaulan kayak gitu biasa. Kamu itu terlalu sensitif, cemburuan, dan norak. Bram menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu melangkah masuk ke kamar. Sebelum menutup pintu, ia berbalik lagi. "Satu lagi. Jangan pernah muncul di sekitar tempat kerjaku atau tempat aku bergaul dengan penampilan gembel kayak tadi. Malu-maluin. Kalau ada yang tanya, bilang aja kamu pembantu yang lagi ambil titipan." Blam, pintu kamar dibanting keras. Ratih merosot ke lantai dingin. Kakinya lemas. Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Gembel. Pembantu. Malu-maluin. Padahal tangan kasar inilah yang menyuapinya saat ia sakit tifus sebelum ujian dulu.
Padahal tubuh yang dibilang gembel inilah yang menjadi tameng saat penagih hutang datang menagih uang kuliah Bram. Malam itu, Ratih tidak tidur di kamar. Ia memeluk Dika dan Tiara di kasur tipis ruang tengah. Ia menatap wajah polos anak-anaknya. Dika yang kurus, Tiara yang sering sakit-sakitan. "Ayah kalian sudah berubah, Nak," bisik Ratih dalam gelap. Ayah sudah terbang tinggi, dan dia lupa siapa yang menjahitkan sayapnya. Keesokan harinya, Ratih mencoba untuk tidak menyerah. Ia berpikir mungkin Bram benar, mungkin ia memang terlalu kucel. Mungkin kalau ia berdandan sedikit, Bram akan melihatnya lagi. Ratih membongkar tabungan rahasianya, celengan ayam plastik yang ia simpan di bawah tumpukan baju. Ada uang 500.000 di sana, hasil menyisihkan recehan selama setahun. Ia pergi ke pasar, membeli satu setel baju terusan sederhana berwarna merah marun dan lipstik murah. Ia berdandan sore itu, menyisir rambutnya rapi, memakai bedak agak tebal untuk menutupi flek hitam di wajahnya. Ia memasak makanan kesukaan Bram, sayur lodeh dan ikan asin. Ia berharap bisa makan malam bersama. Pukul 7 malam, Bram pulang lebih awal. Ratih menyambutnya di depan pintu dengan senyum merekah, mengenakan baju barunya. "Selamat malam, Mas," sapa Ratih lembut. Bram berhenti di ambang pintu. Ia menatap Ratih dari atas ke bawah. Bukannya terpesona atau memuji, kening Bram malah berkerut dalam. "Kamu ngapain pakai baju begitu?" tanya Bram aneh. "Bagus enggak, Mas? Aku beli tadi di pasar." Biar Mas enggak malu lihat aku," jawab Ratih malu-malu. Bram tertawa. Tawa yang menyakitkan. "Ya ampun, Ti. Kamu itu, kayak ondel-ondel tahu nggak? Bedakmu ketebalan, lipstiknya menor banget, bajunya juga warnanya norak. Nggak cocok sama kulitmu yang gelap." Senyum Ratih lenyap seketika. "Udahlah, jangan aneh-aneh. Nggak usah sok-sokan mau jadi nyonya sosialita. Sadar diri aja. Muka kayak kamu itu cocoknya di dapur, bukan dandan begini. Malah kelihatan kayak badut." Bram melengos masuk, menendang sepatu kerjanya sembarangan. "Lagian aku udah makan sama Elisa tadi. Kenyang. Makananmu kasih aja ke anak-anak." Ratih berdiri mematung di depan pintu yang masih terbuka. Angin malam menusuk tulang, tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia menunduk melihat baju merah marun yang ia banggakan tadi. Tiba-tiba ia merasa sangat bodoh. Bodoh karena berharap. Bodoh karena mencintai laki-laki yang kini memandangnya tak lebih dari sekadar noda kotor di lantai marmer kehidupannya yang baru. Di dalam kamar mandi, Ratih menghapus lipstik dan bedaknya kasar dengan air keran, sambil menangis tanpa suara. Air matanya bercampur dengan luntur bedak murah, menciptakan aliran putih keruh di wajahnya yang lelah. "Baik, Mas," batin Ratih, matanya menatap tajam pantulan dirinya di cermin. "Kamu bilang aku nggak selevel? Kamu bilang aku cuma cocok di dapur? Akan aku buktikan. Suatu hari nanti, dapur inilah yang akan membuatku berdiri jauh di atasmu." Tapi sebelum hari itu tiba, Ratih tahu ia harus melewati neraka yang lebih panas dari minyak penggorengannya. Neraka bernama pengkhianatan yang baru saja membuka gerbangnya lebar-lebar. Hari demi hari, sikap Bram semakin menjadi-jadi. Ia pulang hanya untuk tidur, ganti baju, dan meninggalkan setumpuk cucian kotor untuk Ratih. Tidak ada lagi obrolan hangat, bahkan sekadar bertanya kabar anak-anak pun tidak. Ratih merasa hidup serumah dengan patung es yang bernafas. Pagi itu hari Minggu, seharusnya menjadi hari libur untuk Bram. Namun, sejak subuh suaminya sudah bersiap-siap dengan setelan kasual yang tampak mahal, polo shirt bermerek dan celana chino krem. "Mas mau kemana?" tanya Ratih sambil menyendokkan nasi uduk buatannya ke piring. "Ada gathering rumah sakit di puncak. Pulangnya besok pagi," jawab Bram singkat tanpa menoleh. "Boleh aku dan anak-anak ikut? Dika kangen sama ayahnya, Mas." Tiara juga sudah lama nggak diajak jalan-jalan, pinta Ratih penuh harap. Bram mendengus pelan sambil mematut diri di cermin. "Ratih, ini acara untuk staf medis dan pasangan. Kamu mau ngapain di sana? Malu-maluin. Di sana istri-istri dokter lain itu penampilannya berkelas, ngomongnya nyambung soal kesehatan atau bisnis. Lah kamu, nanti kalau ditanya kegiatannya apa, kamu mau jawab apa? Goreng donat?" Hati Ratih perih,
Tapi ia menahannya. Aku bisa diam saja kok, Mas. Yang penting anak-anak bisa main sama ayahnya. Nggak bisa. Anak-anak berisik. Nanti ganggu suasana. Udah, aku berangkat. Jangan telepon-telepon, di sana susah sinyal. Tanpa menyentuh sarapan yang sudah disiapkan, Bram menyambar kunci mobil dan pergi begitu saja. Meninggalkan Ratih yang mematung dengan sendok nasi di tangan. Sepeninggal Bram, Ratih melakukan rutinitasnya seperti biasa, mencuci pakaian suaminya. Saat ia merogoh saku celana panjang yang dipakai Bram kemarin sebelum dimasukkan ke mesin cuci, jemarinya menyentuh secarik kertas yang remuk. Ratih mengeluarkannya. Sebuah struk belanja. Awalnya ia mengira itu struk bensin atau makan. Namun saat ia membuka lipatannya, matanya terbelalak hingga nyaris keluar. Tubuh Ratih gemetar hebat. Toko perhiasan, Royal Diamond, item. Kalung emas putih liontin berlian, seri, Eternal Love, harga, 25 juta rupiah. 25 juta rupiah. Ratih terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Napasnya sesak. 25 juta rupiah? Jumlah itu bisa untuk merenovasi atap rumah yang bocor, membayar uang pangkal SD Dika di sekolah yang bagus, dan melunasi sisa hutang modal usahanya. Bram bilang dia tidak punya uang. Bram bilang Ratih boros hanya karena minta uang belanja 300.000. Tapi dia menghabiskan 25 juta untuk sebuah kalung. Ratih belum pernah menerima perhiasan sepeser pun dari Bram. Cincin kawin mereka saja sudah dijual Ratih dulu untuk biaya koas Bram. Untuk siapa, Mas? Bisik Ratih lirih, meski ia sudah tahu jawabannya. Air matanya menetes di atas kertas truk itu, melunturkan tintanya sedikit. Keesokan harinya, Bram pulang sore hari dengan wajah berseri-seri. Ia bersenandung kecil saat masuk ke rumah, kontras dengan wajah sembab Ratih yang sudah menunggunya di ruang tamu. Mas sudah pulang? Suara Ratih serak. Gumam Bram sambil meletakkan tas kerjanya. Capek banget perjalanan macet. Gimana gatheringnya? Seru? Serulah. Acaranya di villa mewah keluarga Elisa. Pemandangannya bagus, jawab Bram tanpa sadar menyebut nama itu. Ratih menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia meletakkan struk belanja yang sudah ia rapikan di atas meja tamu. Mas, ini apa? Bram menoleh. Saat melihat kertas itu, wajahnya yang tadi ceria langsung berubah pucat, lalu merah padam karena marah. Kamu lancang ya bongkar-bongkar saku celanaku, bentak Bram. Aku mau nyuci, Mas. Kalau nggak diperiksa nanti hancur di mesin cuci. Jawab aku, Mas. Itu struk apa? 25 juta? Kamu beli kalung buat siapa? Ratih berdiri, air matanya mulai mengalir lagi. Bram terdiam sejenak, lalu ia menegakkan tubuhnya. Sikap defensifnya muncul. Itu urusanku. Uang-uangku, hasil keringatku. Hak aku mau beli apa? Hak kamu? Mas, anakmu makan tempe tiap hari. Atap rumah bocor. Istrimu baju aja nggak pernah ganti. Dan kamu beli kalung berlian 25 juta? Buat siapa? Buat Elisa? Iya, memang buat Elis. Kenapa? Teriak Bram, membuat Ratih tersentak mundur seolah ditampar. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega? Bram tertawa sinis, tawa yang penuh penghinaan. Karena dia pantas mendapatkannya, Ratih. Elisa itu banyak bantu aku di rumah sakit. Dia kenalin aku ke profesor-profesor, dia bantu aku dapat jadwal operasi VIP. Dia itu muse aku, inspirasi aku. Wajar kalau aku kasih hadiah sebagai ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih seharga 25 juta? Sementara istrimu yang nemenin kamu dari nol kamu kasih apa? Hinaan. Kamu jangan banding-bandingin diri kamu sama Elisa dong, Ti. Bram menatap Ratih dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Elisa itu wanita berkelas. Dia wangi, dia pintar, diajak ngobrol medis nyambung, diajak ke pesta bikin bangga. Dia tahu cara merawat diri. Kulitnya halus, kukunya bersih. Lah kamu? Bram menunjuk wajah Ratih. Lihat dirimu. Bau bawang. Kulit kusam. Tangan kasar. Ngomonginnya cuma harga cabai naik atau tetangga sebelah ribut. Kamu itu nggak ada isinya,
Ratih, kita itu beda frekuensi. Beda level. Ratih memegang dadanya yang terasa sesak luar biasa. Hinaan fisik itu menghancurkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Aku begini karena aku ngurusin hidup kamu, Mas. Aku kusam karena aku kerja keras buat kamu jadi dokter. Tangan kasar ini yang nyuci baju kamu, yang masakin kamu, jerit Ratih histeris. Nggak ada yang minta kamu kerja keras segitunya. Itu inisiatif kamu sendiri. Jangan playing victim deh, potong Bram dingin. Lalu, kalimat pamungkas itu keluar. Kalimat yang lebih mematikan daripada vonis penyakit apapun. Dengar, Ratih. Aku rasa kita sudah nggak bisa diterusin lagi. Aku capek pulang ke rumah yang sumpek ini, ketemu istri yang cuma bisa nuntut dan nangis. Bram mengambil tas kerjanya lagi. Aku mau cerai. Dunia Ratih runtuh seketika. Telinganya berdengung. Apa, Mas? Aku mau ceraikan kamu. Aku mau menikah sama Elisa. Dia wanita yang selevel denganku, yang bisa mendampingi karirku sebagai dokter spesialis. Bukan wanita tukang kue sepertimu. Mas, istighfar, Mas. Ingat anak-anak? Ratih mencoba meraih tangan Bram, tapi ditepis kasar. Anak-anak biar sama kamu. Nanti aku kasih uang bulanan sekedarnya. Asal kamu nggak bikin ribut. Besok aku kirim pengacara buat urus berkasnya. Malam ini aku tidur di apartemen. Bram berbalik dan melangkah keluar pintu tanpa menoleh lagi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Suara mesin mobil yang menderu pergi terdengar seperti suara kematian bagi jiwa Ratih. Ratih merosot ke lantai. Ia tidak menangis meraung-raung. Rasa sakitnya terlalu dalam hingga air matanya kering. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang terbuka. Di ambang pintu kamar, Dika berdiri mematung sambil memeluk Tiara yang ketakutan. Mereka mendengar semuanya. Ibu? Panggil Dika lirih. Ratih menoleh. Melihat wajah polos kedua anaknya, sebuah kekuatan asing tiba-tiba menjalar di nadinya. Kekuatan seorang ibu yang terluka. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Ia berdiri perlahan, meski kakinya gemetar. Dika, Tiara, sini nak, panggil Ratih. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat. Ayah jahat ya, Bu? Tanya Dika. Ayah sedang tersesat, nak. Tapi kita tidak akan mati tanpanya, bisik Ratih tajam. Ada api yang mulai menyala di matanya. Api kemarahan yang akan membakar habis semua kesedihannya dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bangkit. Dia bilang kita tidak selevel? Dia bilang aku cuma tukang kue bau bawang? Baik, akan kutunjukkan padanya. Suatu hari nanti, tukang kue ini yang akan membeli harga dirinya. Malam itu, Ratih tidak tidur. Ia mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus. Ia tidak akan menunggu diusir. Jika Bram menginginkan perang, maka Ratih akan memberinya perang. Namun bukan perang rebutan suami, melainkan perang untuk membuktikan siapa yang sebenarnya memiliki level terhormat, si pengkhianat berjubah putih, atau si setia berbau jelantah. Kenyataan pahit yang harus ditelan Ratih ternyata lebih getir dari dugaannya. Bram tidak main-main. Keesokan harinya, seorang pria parubaya yang mengaku sebagai pengacara Bram datang ke rumah kontrakan mereka. Ia menyerahkan setumpuk dokumen yang bahasanya rumit dan asing bagi Ratih. Intinya begini, Bu Ratih, ujar pengacara itu dengan nada meremehkan, seolah ia sedang berbicara dengan orang bodoh. Klien saya, Dr. Bram, menginginkan proses perceraian ini berjalan cepat. Beliau bersedia memberikan uang kerohiman sebesar 5 juta rupiah. Dengan syarat, ibu tidak menuntut harta gono gini. Harta gono gini? Ratih tertawa miris. Apa yang mau dibagi, Pak? Rumah ini kontrakan. Mobil itu kredit. Semua perabotan di sini, sebagian besar saya beli dari hasil jualan kue. Nah, itu dia masalahnya, pengacara itu membetulkan letak kacamatanya. Mobil sedan itu atas nama Dr. Bram, tapi statusnya masih kredit. Klien saya menganggap itu aset pribadinya untuk bekerja. Sedangkan aset lainnya, menurut catatan kami, ibu tidak punya bukti kepemilikan yang sah. Jadi, lebih baik ibu terima saja 5 juta ini. Daripada ibu menuntut ke pengadilan, biaya pengacaranya lebih mahal dari itu. Ratih menatap amplop coklat di meja itu. 5 juta.
Harga kehormatannya, harga pengabdiannya selama bertahun-tahun, dinilai hanya seharga 5 juta rupiah oleh Bram. Bahkan nilai itu 1/5 dari harga kalung berlian Elisa. Satu lagi, tambah pengacara itu sambil melihat sekeliling ruangan yang penuh kardus. Masa sewa kontrakan ini habis 3 hari lagi. Dr. Bram sudah memutuskan tidak akan memperpanjang sewanya. Jadi, ibu dan anak-anak harus segera angkat kaki. Diusir? 3 hari? Ratih terkesiap. Tapi saya belum dapat tempat tinggal baru, Pak. Dika sedang ujian sekolah. Setidaknya beri waktu sampai akhir bulan. Itu bukan urusan klien saya. Klien saya sudah berbaik hati membiarkan ibu tinggal di sini selama proses mediasi. Kalau ibu menolak keluar, terpaksa kami panggil keamanan lingkungan. Dada Ratih bergemuruh. Ingin rasanya ia merobek kertas-kertas itu dan melemparkannya ke wajah si pengacara. Namun ia ingat Dika dan Tiara yang sedang mengintip dari balik tirai kamar. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak boleh histeris. Baik, ucap Ratih dingin, suaranya bergetar menahan amarah. Sampaikan pada klien Bapak yang terhormat itu. Ambil semua hartanya. Ambil mobilnya, ambil uangnya. Saya tidak butuh uang haram dari pengkhianat. Saya akan pergi. Pengacara itu tersenyum puas, lalu pergi meninggalkan amplop di meja. Ratih memungut amplop itu. Ia membencinya, tapi ia butuh uang itu untuk bertahan hidup. Demi anak-anak. 3 hari kemudian adalah hari yang kelabu. Langit Jakarta mendung pekat, seolah turut berduka mengiringi langkah Ratih. Tidak ada truk pindahan, karena barang Ratih hanya muat dalam 3 buah tas besar dan 2 kardus mie instan. Bram tidak datang. Ia terlalu sibuk mempersiapkan pertunangannya yang mewah dengan Elisa. Hanya pemilik kontrakan yang datang untuk mengambil kunci, menatap iba pada Ratih yang menggendong Tiara sambil menyeret koper. Bu Ratih mau pindah kemana? Tanya pemilik kontrakan. Ke kosan teman, Pak. Di gang belakang pasar, jawab Ratih singkat. Ratih berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit, diikuti Dika yang membawa ransel sekolahnya dan 1 kantong plastik berisi mainan. Mereka menyewa sebuah kamar petak berukuran 3x3 meter di daerah kumuh dekat pasar. Kamar itu lembab, dindingnya mengelupas, dan kamar mandinya di luar, dipakai bersama penghuni lain. Ibu, kita tinggal di sini? Tanya Dika polos saat melihat kecoa melintas di lantai. Ratih meletakkan tasnya, lalu berjongkok memeluk kedua anaknya. Iya, Nak. Sementara di sini dulu ya. Nanti kalau tabungan ibu sudah banyak, kita cari rumah yang ada tamannya. Ayah kok nggak ikut? Tanya Tiara. Ayah sudah punya rumah lain, jawab Ratih getir. Mulai hari itu, perjuangan Ratih yang sesungguhnya dimulai. Tanpa dapur yang memadai, ia tidak bisa lagi memproduksi kue dalam jumlah banyak. Modal usahanya pun terbatas. Ratih akhirnya menghubungi teman lamanya, Ningsih, yang memiliki usaha catering rumahan. Ningsih, tolong aku. Aku butuh kerjaan. Apa aja? Jadi tukang cuci piring boleh, jadi kurir boleh, pinta Ratih lewat telepon umum koin. Beruntung Ningsih berhati malaikat. Ia mengizinkan Ratih menjadi reseller kue-kuenya. Ratih mengambil kue dari Ningsih setiap subuh, lalu menjajakannya keliling kampung dan ke sekolah-sekolah. Setiap pagi, pemandangan itu mengiris hati siapapun yang melihatnya. Ratih berjalan kaki menggendong Tiara yang tertidur di punggungnya dengan kain jarik, tangan kanan menenteng keranjang kue yang berat, tangan kiri menggandeng Dika menuju sekolah. Panas terik dan hujan deras menjadi sahabatnya. Sandal jepitnya sampai tipis tergerus aspal. Kue, Bu. Kue basah, donat, risol. Masih hangat, teriak Ratih di depan gerbang sekolah Dika. Beberapa ibu-ibu orang tua murid yang dulu mengenalnya sebagai istri calon dokter menatapnya dengan pandangan campur aduk. Ada yang iba, ada yang mencibir. Itu kan istrinya Dr. Bram yang ganteng itu? Kok sekarang jualan keliling? Bisik seorang ibu. Udah cerai katanya. Kasihannya, padahal suaminya sukses banget sekarang. Kemarin saya lihat di Instagram, Dr. Bram lagi pre-wedding di Bali sama dokter cantik itu. Ratih mendengar bisikan itu. Telinganya panas, tapi ia pura-pura tuli. Ia terus tersenyum melayani pembeli. Biar saja, batinnya. Biar mereka tertawa sekarang.
Air mataku hari ini adalah berlianku di masa depan. Namun, ujian hidup tidak berhenti sampai di situ. Sebulan setelah tinggal di kosan kumuh itu, musibah datang. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Atap kamar kos Ratih bocor di beberapa titik. Udara sangat dingin. Tiara, yang memang fisiknya lemah, tiba-tiba menggigil hebat. Badannya panas tinggi. Ibu rintih Tiara. Ratih panik. Ia mengompres dahi Tiara, tapi panasnya tidak turun. Menjelang tengah malam, Tiara mulai kejang-kejang. Matanya memutih. Ya Allah, Tiara, bangun, nak, jerit Ratih histeris. Dika terbangun dan ikut menangis ketakutan melihat adiknya. Tanpa pikir panjang, Ratih membungkus Tiara dengan selimut tipis, lalu berlari menerobos hujan deras keluar dari gang. Tidak ada angkot jam segini. Ia berlari sejauh 1 kilometer menuju klinik 24 jam terdekat, dengan Dika yang berlari tertatih-tatih di belakangnya sambil memegang ujung baju Ratih. Sesampainya di klinik, dokter jaga segera memeriksa Tiara. Anak ibu kejang demam tinggi. Harus segera diinfus dan butuh obat anti kejang yang bagus. Tapi maaf Bu, biaya administrasinya harus dibayar di muka. Totalnya 1,5 juta untuk penanganan awal dan obat, kata perawat di meja administrasi. 1,5 juta? Ratih lemas. Uang di dompetnya hanya tinggal 50.000 sisa modal jualan besok. Uang pesangon 5 juta dari Bram sudah habis untuk bayar sewa kos 3 bulan dan biaya sekolah Dika. Suster, tolong anak saya dulu. Saya janji bayar besok. Saya tinggalin KTP saya, mohon Ratih sambil menangis, bajunya basah kuyup. Maaf Bu, ini prosedur klinik. Kalau tidak ada uang muka, kami tidak bisa keluarkan obatnya. Atau ibu bisa bawa ke RSUD, tapi jaraknya jauh dari sini. Tiara merintih lagi di berangkar. Ratih tidak punya pilihan. Ia harus menghubungi Bram. Harga dirinya ia buang jauh-jauh demi nyawa anaknya. Dengan tangan gemetar, Ratih meminjam telepon klinik. Ia menekan nomor HP Bram yang sudah ia hapus dari kontaknya tapi masih ia hafal di luar kepala. Tut. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua direject. Ratih mencoba lagi. Angkat, Mas. Tolong angkat. Anakmu sekarat. Akhirnya di panggilan keempat, telepon diangkat. Tapi bukan suara Bram yang terdengar. Suara musik orkestra yang megah dan gelak tawa riuh terdengar di latar belakang. Halo? Ini siapa ya nelpon terus? Ganggu aja, suara wanita. Suara Elisa. Elisa? Tolong kasih HP-nya ke Bram. Ini darurat. Tiara sakit keras, dia kejang. Saya butuh bantuan biaya buat rumah sakit, teriak Ratih panik. Hening sejenak. Lalu terdengar tawa kecil Elisa. Aduh, Ratih lagi? Kamu ini nggak capek ya cari perhatian? Kemarin minta uang sekolah, sekarang alasan anak sakit. Kreatif dikit dong kalau mau nipu. Saya nggak nipu. Demi Allah Tiara kejang di klinik. Tolong Elisa, kamu kan dokter, kamu punya hati nurani kan? Kasih ke Bram sebentar. Bram lagi sibuk. Kami lagi di tengah resepsi, Ratih. Kamu tahu nggak? Resepsi pernikahan kami. Di Hotel Mulia. Lagi toast. Jangan rusak momen bahagia kami dengan drama kamu yang murahan itu. Lagian anak itu tanggung jawab kamu kan sekarang? Salah sendiri nggak becus ngurus anak. Klik. Sambungan diputus. Ratih menatap gagang telepon dengan tatapan kosong. Air matanya berhenti mengalir, berganti dengan tatapan nyalang yang mengerikan. Di saat anaknya meregang nyawa karena demam di klinik kecil yang dingin, ayahnya sedang berdansa dan bersulang wine di Hotel Bintang 5, menertawakan penderitaan mereka. Bu? Bagaimana? Tanya perawat. Ratih meletakkan gagang telepon pelan-pelan. Ia melepas satu-satunya barang berharga yang masih ia punya, anting emas kecil peninggalan ibunya yang selama ini ia pertahankan mati-matian, bahkan saat ia kelaparan. Anting seberat 2 gram. Sus, saya nggak punya uang tunai. Tapi tolong terima ini. Ini emas asli. Tolong selamatkan anak saya, ucap Ratih dingin, menyerahkan anting itu. Perawat itu menatap Ratih iba, lalu mengangguk. Baik Bu. Saya bicara sama dokter. Anak ibu segera ditangani. Malam itu,
Sambil memeluk Dika yang tertidur di kursi tunggu klinik yang keras, Ratih bersumpah. Sumpah yang terukir bukan di atas kertas, tapi di atas luka hatinya yang menganga. Ia membayangkan wajah Bram dan Elisa yang sedang tertawa bahagia malam ini. Tertawalah sepuas kalian malam ini, bisik Ratih dalam hati, matanya menatap tajam ke arah hujan di luar jendela. Habiskan tawa kalian. Karena demi setiap tetes air mata Tiara malam ini, aku bersumpah akan menukar nasib kita. Suatu hari nanti, kalian yang akan mengemis, dan aku yang akan menutup pintu. 2 tahun. Waktu berjalan seperti roda yang melindas siapa saja yang lemah, namun menempa siapa saja yang kuat menjadi baja. Bagi Ratih, 2 tahun terakhir ini adalah kawah tandra di muka. Setelah kejadian tragis di klinik malam itu, Tiara selamat meski harus dirawat intensif selama seminggu. Anting emas peninggalan Ibu Ratih lenyap, dijual untuk biaya obat. Tapi kehilangan itu justru menjadi titik balik. Ratih tidak lagi menjadi wanita cengeng. Air matanya sudah kering. Ia bekerja seperti orang gila. Siang hari ia membantu Ningsi di dapur catering, mempelajari resep, teknik memasak, dan manajemen bahan. Sore hingga malam, ia menjajakan kue buatannya sendiri, donat kentang dengan resep rahasia warisan neneknya yang sudah ia modifikasi. Awalnya, Ratih hanya punya meja lipat kecil di pinggir jalan dekat stasiun komuter lain. Debu jalanan, bentakan Satpol PP, dan preman pasar yang meminta jatah keamanan adalah sarapannya sehari-hari. Namun, Tuhan tidak tidur. Suatu sore, seorang food vlogger terkenal yang kebetulan terjebak hujan di stasiun, mencicipi donat Ratih. Gila, ini donat kampung tapi rasanya bintang 5. Lembut banget, nggak berminyak, dan toppingnya lumer di mulut. Harganya cuma 3.000. Ini hidden gem parah. Video ulasan itu viral. Keesokan harinya, antrean pembeli mengular di depan meja lipat Ratih. Ratih kewalahan, tapi ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia merekrut 2 tetangga kosnya untuk membantu menggoreng. Ia menabung setiap rupiah keuntungan, menahan diri untuk tidak membeli barang mewah, dan fokus pada pengembangan usaha. Kini, 2 tahun kemudian, Ratih tidak lagi berdiri di pinggir jalan. Sebuah ruko 2 lantai di jalan utama kini bertuliskan papan nama besar, Dapur Bu Ratih, spesialis donat o kue tradisional premium. Di dalam dapur yang bersih dan modern, 10 karyawan berseragam rapi sedang sibuk bekerja. Aroma vanila dan ragi segar memenuhi ruangan. Ratih, yang kini tampil berbeda dengan kemeja kerja rapi dan wajah yang lebih terawat, sedang memeriksa laporan keuangan di tablet barunya. Bu Ratih, ada pesanan snack box 500 kotak untuk acara kementerian besok pagi. DP-nya sudah masuk, lapor salah satu staf adminnya. Ratih tersenyum tipis. Bagus. Pastikan kualitasnya dijaga. Jangan ada satupun kue yang gosong atau ukurannya tidak seragam. Kita jaga kepercayaan klien. Tep, Bu. Ratih berjalan menuju jendela kaca ruang kerjanya di lantai 2. Ia melihat kejalanan yang padat. Di garasi ruko, terparkir sebuah mobil minivan operasional untuk mengantar pesanan, dan sebuah mobil city car putih miliknya sendiri. Bukan mobil mewah, tapi cukup untuk mengantar jemput Dika dan Tiara dengan nyaman, tanpa kepanasan dan kehujanan lagi. Anak-anaknya kini sekolah di SD swasta Islam terpadu yang bagus. Dika tumbuh cerdas dan percaya diri, sementara Tiara sudah sehat dan ceria, mengikuti les balet yang ia sukai. Terima kasih, ya Allah, bisik Ratih. Engkau telah mengganti air mataku dengan senyuman anak-anakku. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, bayangan Bram masih ada. Bukan sebagai cinta, melainkan sebagai pengingat akan rasa sakit yang menjadi bahan bakarnya untuk berlari sejauh ini. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di sebuah kawasan elit Pondok Indah, sebuah rumah mewah bergaya Mediterania berdiri angkuh. Itu adalah rumah Bram dan Elisa. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Pilar-pilar tinggi, taman yang terawat, dan 2 mobil mewah, sedan Eropa milik Bram dan SUV mahal milik Elisa, terparkir di carport. Tapi di dalamnya, udara terasa sesak dan panas, seolah oksigen menipis. Bram, kamu kemana aja sih? Aku telepon dari tadi nggak diangkat, suara Elisa melengking dari ruang tengah. Bram baru saja melangkah masuk,
masih mengenakan jas dokter kebanggaannya yang kini terasa berat di pundak. Wajahnya lelah, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Aku operasi, L. Operasi besar. 6 jam berdiri. Kamu pikir aku main gundu? Jawab Bram ketus, melempar tas kerjanya ke sofa kulit Italia yang harganya puluhan juta. Alasan? Bilang aja kamu sengaja menghindar karena aku minta transferan buat pelunasan tas Hermes aku kan? Elisa berdiri berkacak pinggang. Dia masih cantik, tapi kecantikannya kini tertutup oleh aura arogansi dan ketidakpuasan yang abadi. Tas lagi? Bulan lalu kamu baru beli 2 tas, L. Kartu kreditku sudah over limit. Cicilan rumah ini, cicilan mobil kamu, biaya maintenance kolam renang, gaji 3 pembantu. Gaji aku sebagai dokter spesialis itu besar, tapi bukan gak berseri. Bram memijat pelipisnya yang berdenyut. Heh, kamu jangan pelit ya. Ingat siapa yang bikin kamu jadi kepala bagian bedah di rumah sakit? Papa aku. Kalau bukan karena koneksi keluargaku, kamu masih jadi dokter kroco yang antre jatah operasi. Kalimat itu. Kalimat sakti yang selalu menjadi senjata Elisa untuk membungkam Bram. Bram terdiam. Rahangnya mengeras. Harga dirinya sebagai laki-laki tercabik-cabik setiap hari di rumah ini. Dulu ia meninggalkan Ratih karena merasa Ratih tidak selevel, tidak bisa menunjang karirnya. Sekarang ia mendapatkan wanita yang selevel, tapi wanita itu justru menginjak kepalanya setiap hari. Aku capek, El. Aku mau tidur. Bram mencoba pergi. Eits, tunggu dulu. Besok malam ada gala dinner Asosiasi Dokter Bedah Asia Pasifik. Kamu harus datang sama aku. Dan ingat, Papa bilang ada kolega bisnisnya yang mau operasi bypass jantung minggu depan. Namanya Tuan Tanaka, investor besar RS. Papa minta kamu yang pegang, jangan kasih ke dokter lain. Ini kesempatan buat kamu naik gaji biar nggak ngeluh soal kartu kredit terus. Bram menghela napas panjang. Tuan Tanaka? Itu kasus rumit. L. Kondisi jantungnya sudah lemah. Resikonya tinggi. Harusnya tim dokter senior yang pegang, bukan aku sendirian. Halah, kamu kan dokter jenius? Lulusan terbaik? Masa gitu aja takut? Pokoknya Papa udah janjiin ke Tuan Tanaka kalau menantunya yang hebat ini yang bakal tanganin. Jangan bikin malu keluarga. Elisa berlalu pergi dengan mengibaskan rambut badainya, meninggalkan Bram yang terpaku di ruang tengah yang megah namun terasa seperti penjara emas. Malam itu, Bram tidak bisa tidur. Ia membuka laci meja kerjanya, mencari obat penenang yang belakangan ini mulai sering ia konsumsi secara diam-diam. Tangannya sedikit gemetar saat menelan pil itu. Sial, umpatnya pelan. Kenapa hidupku jadi begini? Hari operasi Tuan Tanaka tiba. Suasana di ruang operasi VIP sangat tegang. Para direksi rumah sakit, termasuk ayah Elisa, memantau dari ruang observasi kaca di atas. Bram sedang mencuci tangan di wastafel scrub room. Pikirannya kacau. Semalam ia bertengkar hebat lagi dengan Elisa sampai pukul 3 pagi karena Bram menolak membelikan tiket liburan ke Eropa. Kurang tidur dan sisa efek obat penenang membuat kepalanya terasa berat. Dokter Bram, Tuan Tanaka sudah siap. Anestesi sudah masuk, lapor seorang perawat senior. Oke, jawab Bram singkat. Ia memakai masker dan sarung tangan steril. Operasi dimulai. Awalnya semua berjalan lancar. Bram membuat sayatan dengan presisi. Namun, saat mencapai tahap krusial di dekat pembuluh aorta, konsentrasi Bram pecah. Ponsel di saku celana scrub di balik jas operasinya bergetar panjang. Ia lupa menitipkannya di loker. Getaran itu mengganggu fokusnya. Dalam benaknya, ia membayangkan itu Elisa yang sedang menerornya lagi. Emosi sesaat membuatnya tidak stabil. Dokter, hati-hati, itu arteri. Perawat asisten mengingatkan dengan nada panik. Diam. Saya tahu apa yang saya lakukan, bentak Bram arogan. Ia menggerakkan pisau bedahnya dengan sedikit sentakan kesal. CT. Darah segar menyembur deras mengenai masker wajah Bram. Monitor jantung seketika berbunyi nyaring. Pendarahan hebat. Arteri terpotong. Tekanan darah anjlok, teriak dokter anestesi. Klem? Mana klem? Suktion, teriak Bram panik. Tangannya yang biasanya stabil kini gemetar hebat.
Darah membanjiri area operasi, menutupi pandangannya. Ia mencoba menjahit pembuluh darah yang robek itu, tapi jarinya licin dan kaku. Dokter, pasien cardiac arrest. Siapkan defibrilator. Kekacauan terjadi. Tim dokter lain berhamburan masuk mencoba membantu. Dari balik kaca observasi, ayah Elisa melihat dengan wajah pucat pasi. Menantunya, kebanggaannya, baru saja melakukan kesalahan fatal di depan matanya. 1 jam kemudian, Bram keluar dari ruang operasi dengan baju penuh darah. Ia melepas maskernya dengan kasar. Wajahnya seperti mayat hidup. Di lorong, keluarga Tuan Tanaka dan ayah Elisa sudah menunggu. Bagaimana, Bram? Berhasilkan? Tanya ayah Elisa penuh harap. Bram menggeleng lemah. Lututnya goyah hingga ia jatuh terduduk di lantai dingin rumah sakit. Maafkan saya, Tuan Tanaka tidak tertolong. Pendarahannya terlalu hebat, saya gagal. Jeritan histeris istri Tuan Tanaka memecah keheningan lorong VIP itu. Ayah Elisa menatap Bram dengan tatapan yang lebih mengerikan daripada kemarahan, tatapan kehancuran. Kamu? Desis ayah Elisa, mencengkeram kerah baju Bram yang berlumuran darah. Kamu bukan cuma membunuh pasien. Kamu baru saja membunuh karirmu dan reputasi rumah sakit ini. Habis kamu, Bram. Habis. Bram hanya bisa menunduk. Bayangan wajah Ratih yang dulu menyemangatinya saat ia lelah belajar, bayangan Ratih yang menjual tanah demi kuliahnya, berkelebat di benaknya. Dulu ia membuang wanita yang tulus mendoakannya demi wanita yang kini menyeretnya ke neraka dunia. Di kejauhan, di dalam ruko yang hangat dan wangi donat, Ratih sedang sujud syukur setelah sholat duha. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Bram, tapi ia merasa dadanya begitu lapang hari ini. Seolah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan diangkat oleh tangan-tangan gaib, digantikan oleh cahaya harapan yang semakin terang. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu, dan bagi Bram, pintu itu baru saja didobrak paksa. Berita kematian Tuan Tanaka meledak seperti bom waktu yang menghancurkan segalanya dalam sekejap. Keluarga Tuan Tanaka, yang memiliki pengaruh besar dan tim pengacara kelas kakap, tidak terima dengan penjelasan, komplikasi operasi. Mereka menuntut otopsi dan investigasi menyeluruh. Bram diseret ke ruang sidang etik Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (MEKEDKI), sebelum kasusnya dilimpahkan ke kepolisian. Di ruang sidang yang dingin itu, Bram duduk sendirian di kursi pesakitan. Tidak ada Elisa di sampingnya. Istrinya itu menghilang sejak detik pertama skandal ini mencuat. Saudara Bramantio, suara ketua majelis menggema. Berdasarkan rekaman CCTV ruang operasi dan kesaksian para perawat, ditemukan fakta bahwa Anda membawa ponsel ke dalam ruang operasi steril. Dan pada detik-detik krusial saat arteri pasien pecah, ponsel Anda bergetar dan Anda terlihat kehilangan fokus. Benar? Bram menunduk, keringat dingin membasahi punggungnya. Benar, Dok. Tapi saya tidak mengangkatnya. Tapi itu mengganggu konsentrasi Anda. Dan lebih parahnya, hasil tes urin Anda menunjukkan adanya kandungan benzodiazepine dosis tinggi yang tidak dilaporkan. Anda mengoperasi pasien VIP dalam pengaruh obat penenang. Palu diketuk. Vonis dijatuhkan. Izin praktik Bram dicabut seumur hidup. Ia dipecat secara tidak hormat dari rumah sakit. Dan yang paling mengerikan, keluarga Tuan Tanaka mengajukan gugatan perdata senilai 10 miliar rupiah atas kelalaian medis, serta laporan pidana yang membuatnya terancam penjara. Berita ini menjadi santapan empuk media massa. Wajah Bram terpampang di halaman depan koran dan portal berita online dengan judul besar, Dokter Spesialis Lalai, Pasien VIP Meninggal di Meja Operasi. Namun, mimpi buruk Bram belum selesai. Netizen Indonesia, dengan kemampuan investigasi mereka yang mengerikan, mulai menggali masa lalu Bram. Seseorang yang mengaku tetangga lama Ratih memposting sebuah utas di Twitter yang kemudian viral. Guys, Dr. B yang lagi viral kasus malpraktik itu ternyata dulu ninggalin istri sahnya yang udah biayain dia kuliah dokter lo. Istrinya jualan kue siang malam, jual tanah warisan, pas sukses malah dicerain demi pelakor anak pemilik RS. Karma Israel? Utas itu meledak. Ribuan komentar hujatan membanjiri akun media sosial Bram dan Elisa. Foto-foto pernikahan mewah mereka yang dulu dipuja-puji,
kini penuh dengan caci maki. Pantas tangannya gemetar pas operasi, kebanyakan makan uang haram hasil nipu istri pertama, tulis seorang netizen. Istri pertama nemenin dari nol, istri kedua nemenin ke nol. Selamat menikmati kehancuran, timpal yang lain. Reputasi Bram hancur sehancur-hancurnya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga harga diri dan nama baiknya di seluruh negeri. Di rumah mewah Pondok Indah, suasana mencekam. Bram pulang dengan langkah gontai setelah seharian diperiksa polisi. Ia masih berstatus saksi terlapor, namun ancaman penjara sudah di depan mata. Saat ia membuka pintu, ia melihat koper-koper besar sudah berjajar di ruang tamu. "Elisa, kita mau kemana?" tanya Bram bingung. Elisa turun dari tangga dengan wajah dingin, tanpa riasan, namun matanya memancarkan kebencian. "Kita? Nggak ada, kita, lagi. Bram, you are on your own." "Maksud kamu apa, El? Aku lagi susah. Aku butuh dukungan kamu. Pengacaraku minta biaya operasional besar buat nahan kasus ini biar nggak masuk sel." Bram memohon. Elisa melempar sebuah amplop coklat ke dada Bram. "Itu surat gugatan cerai. Tanda tangani." Bram ternganga. "Cerai? Di saat aku jatuh begini? Kamu gila ya? Katanya kita selevel? Katanya cinta mati." "Cinta?" Elisa tertawa sinis. "Aku cinta sama Bramantio, dokter bedah top, kepala bagian bedah, calon direktur RS. Bukan Bramantio mantan dokter, pengangguran, pecandu obat, dan calon narapidana. Kamu sekarang cuma sampah, Bram. Kamu liabilitas buat aku dan keluargaku." "Tapi El, papa kamu kan pemilik RS. Dia bisa bantu aku." "Papa murka besar sama kamu. Gara-gara kamu, saham RS anjlok. Investor pada cabut. Papa bahkan mau nuntut kamu ganti rugi kerugian RS. Jadi jangan harap ada bantuan sepeser pun." Bram jatuh berlutut, mencoba meraih kaki Elisa. "El, tolong, harta aku sudah disita ban buat bayar hutang kartu kredit kamu. Mobil ditarik leasing. Aku nggak punya apa-apa lagi. Kalau kamu usir aku mau tinggal di mana?" Elisa menepis tangan Bram jijik, seolah Bram adalah kotoran. "Bukan urusanku. Dulu kamu juga usir Ratih kan? Sekarang rasain gimana rasanya dibuang pas lagi nggak punya apa-apa." "Oh ya, security kompleks sudah aku instruksikan buat seret kamu keluar kalau dalam 10 menit kamu belum pergi." Bram menatap wanita yang dulu ia agung-agungkan itu. Wanita yang demi dia, Bram rela mencampakkan istri dan anak-anaknya. Ternyata cintanya hanya setipis kulit ari, hilang begitu status sosialnya lenyap. "Kamu iblis, El," desis Bram. "Dan kamu bodoh," balas Elisa datar. "Keluar sekarang." Sore itu, hujan turun deras membasahi Jakarta. Bram berjalan keluar dari gerbang perumahan elit itu hanya dengan membawa satu tas ransel berisi beberapa potong baju. Mobil mewahnya sudah tidak ada. Dompetnya tipis. Kartu ATM-nya sudah diblokir. Ia berdiri di pinggir jalan raya, basah kuyup. Tidak ada taksi yang mau berhenti melihat penampilannya yang kacau. Perutnya perih, belum diisi sejak pagi. Ia merogoh saku, hanya menemukan uang Rp50.000 yang lecet. Cukup untuk makan di warteg dan ongkos angkot entah kemana. Bram berteduh di sebuah halte bis. Di seberang jalan, sebuah videotron besar menyala terang, menampilkan iklan UMKM inspiratif pilihan pemerintah. Mata Bram terpaku. Di layar raksasa itu, wajah yang sangat ia kenal muncul. Wajah Ratih. Ratih di layar itu tampak cantik, elegan dengan hijab modern, tersenyum sambil memegang kotak donat premiumnya. Di bawahnya tertulis, "Ratih Bakri, dari gerobak pinggir jalan menuju Chais Nasral. Inspirasi wanita yang..." Video itu memperlihatkan Ratih sedang memotong pita peresmian cabang ke-10 tokonya, didampingi oleh pejabat kementerian. Dika dan Tiara berdiri di sampingnya, tumbuh besar, sehat, dan berpakaian bagus. Mereka tertawa bahagia. Air mata Bram tumpah, menyatu dengan air hujan di wajahnya. Ia melihat Ratih yang bersinar terang di atas sana, dipuja banyak orang. Sementara ia, berdiri di selokan yang kotor, dibuang dan dihina. "Ci," panggil Bram lirih ke arah layar yang bisu itu. "Dulu,
Ia bilang Ratih tidak selevel dengannya. Dulu, ia bilang Ratih memalukan. Sekarang, takdir memutarbalikkannya dengan kejam. Ratih berada di level yang tak terjangkau, sementara Bram berada di level yang bahkan lebih rendah dari tanah yang dipijak Ratih. Bram merosot duduk di bangku halte yang dingin. Ia ingat saat Ratih memohon uang belanja. Ia ingat saat Ratih membawa kue dengan daster lusuh. Ia ingat saat ia menghina masakan Ratih. Maafkan aku, Ti. Maafkan aku. Isaknya pilu, tapi suaranya hilang ditelan deru klakson kota yang tidak peduli. Di saku celananya, ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan dari Elisa, tapi panggilan dari nomor tak dikenal. Halo? Jawab Bram gemetar. Selamat sore, apakah benar ini saudara Bramantio? Suara tegas seorang pria di ujung sana. Iya, benar. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Surat panggilan kedua sudah kami kirimkan tapi tidak ada respons. Kami minta saudara kooperatif untuk datang besok pagi guna pemeriksaan sebagai tersangka. Jika tidak, kami akan melakukan jemput paksa. Tersangka. Dunia Bram resmi kiamat. Ia menutup telepon, menatap langit kelabu yang seolah menertawakannya. Karma itu nyata, dan ia datang menagih hutang rasa sakit hati Ratih, lengkap dengan bunganya yang mencekik. 3 tahun kemudian, waktu memiliki cara kerja yang aneh. Kadang ia berjalan lambat seperti siput bagi mereka yang menderita, namun berlari kencang bagi mereka yang sedang membangun mimpi. Bagi Bramantio, 3 tahun terakhir terasa seperti 3 abad di neraka. Setelah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun atas kasus kelalaian medis, Bram dibebaskan dengan status bersyarat. Namun, kebebasan itu hanyalah ilusi. Dunia di luar penjara ternyata jauh lebih kejam daripada sel tahanan yang dingin. Tidak ada lagi panggilan, Dr. Bram. Tidak ada lagi jas putih kebanggaan. Yang tersisa hanyalah Bram, si mantan napi, atau Bram, dokter pembunuh. Surat keterangan catatan kepolisian, SKCK-nya yang merah menyala membuat lamaran kerjanya ditolak di mana-mana. Bahkan klinik kecil di pinggiran kota pun enggan mempekerjakannya, meski hanya sebagai staf administrasi. Pagi itu, di sebuah kontrakan petak yang pengap dan berbau lembab di daerah Kumuh, Jakarta Timur, Bram terbangun oleh gedoran kasar di pintu. Bram, bayar kontrakan. Sudah nunggak 2 bulan, teriak ibu kos yang galak. Bram bangkit dari kasur busa yang sudah menipis. Tubuhnya kini kurus kering, rambutnya yang dulu tertata rapi kini gondrong tak terawat dan dipenuhi uban. Wajahnya tua sebelum waktunya, keriput menghiasi ujung matanya yang selalu tampak lelah. Ia membuka pintu sedikit, menyembulkan kepalanya dengan takut-takut. Bu, maaf, kasih saya waktu seminggu lagi ya. Saya janji, begitu dapat kerjaan, saya bayar lunas. Seminggu. Bosan aku dengarnya. Pokoknya kalau sampai besok sore nggak bayar, angkat kaki kamu. Barang-barangmu aku buang ke got, ancam ibu kos itu sebelum pergi sambil mengomel. Bram menutup pintu dan bersandar lemas. Perutnya berbunyi nyaring. Sejak kemarin siang ia hanya makan sebungkus mie instan yang dibagi 2. Uang di sakunya tinggal Rp10.000. Cukup untuk ongkos, tapi tidak cukup untuk makan. Hari ini ia harus dapat kerja. Apapun. Harga dirinya sudah lama mati, dikubur bersama karir dokternya. Bram mandi seadanya, memakai kemeja putih yang kerahnya sudah menguning, dan celana bahan yang warnanya sudah pudar. Ia berjalan kaki menuju pangkalan ojek, berharap ada teman lamanya di sana yang bisa meminjamkan motor untuk narik ojek online. Tapi akun ojeknya sudah disuspend permanen karena terlalu banyak rating bintang 1, efek dari emosinya yang masih labil saat menghadapi penumpang. Akhirnya, ia melihat sebuah selebaran tertempel di tiang listrik. Dibutuhkan segera, Cleaning Service Office Bu PT Rati Berkah Abadi, Head Office baru, syarat, pria wanita, mau bekerja keras, jujur, usia maks 45 tahun. Walk-in interview, hari ini, jam 9 waktu Indonesia Barat. Lokasi, Gedung RBA Tower, Jalan Jenderal Sudirman. Mata Bram berbinar. Menjadi cleaning service? Dulu, ia bahkan tidak sudi memandang petugas kebersihan RS. Tapi sekarang, itu adalah satu-satunya harapan untuk menyambung nyawa. Nama perusahaan itu,
PT Rati Berkah Abadi, terdengar familiar, tapi perut laparnya membuat otaknya tumpul. Ia tidak berpikir panjang. Yang ada di benaknya hanyalah gaji UMR yang bisa dipakai bayar kontrakan. Semoga ini rejeki, gumam Bram. Ia menggunakan sisa uang terakhirnya untuk naik busway menuju Sudirman. Sementara itu, di kawasan Sudirman yang elit, sebuah gedung perkantoran baru setinggi 10 lantai berdiri megah. Gedung itu didominasi kaca biru yang berkilauan ditimpa matahari pagi. Di lobi utamanya, karpet merah tergelar. Bunga-bunga papan ucapan selamat berjejer sepanjang jalan masuk. Selamat sukses reopening kantor pusat Rati Berkah Abadi. Di lantai paling atas, di ruang CEO yang luas dengan pemandangan Cakrawala Jakarta, Ratih sedang berdiri menghadap jendela. Penampilannya sudah berubah total. Tidak ada lagi daster lusuh atau bau minyak jelantah. Ratih kini mengenakan setelan blazer sutra berwarna dusty pink yang membalut tubuhnya dengan elegan. Hijabnya dari bahan premium, disematkan bros berlian yang berkilau lembut. Wajahnya yang dulu kusam kini bercahaya, dirawat dengan skincare terbaik, memancarkan aura wibawa dan ketenangan seorang pemimpin. Ibu Ratih, tamu undangan VIP dari Kementerian UMKM sudah konfirmasi hadir. Acara pemotongan pita akan dimulai 1 jam lagi. Asisten pribadinya, seorang wanita muda yang sigap, masuk membawa jadwal acara. Ratih membalikkan badan, tersenyum ramah. Terima kasih, Santi. Oh ya, tolong pastikan konsumsi untuk staf keamanan dan kebersihan juga disiapkan ya. Jangan sampai mereka kelaparan di hari bahagia ini. Tanpa mereka, gedung ini tidak akan senyaman ini. Siap, Bu. Ibu memang bos terbaik, puji Santi tulus. Ratih kembali menatap keluar jendela. 3 tahun ini adalah perjalanan yang gila. Bisnis donatnya meledak di pasar. Inovasi varian rasa, branding yang kuat, dan sistem franchise yang solid membuat Rati Bakery kini memiliki 200 cabang di seluruh Indonesia. Ia bahkan sudah mulai merambah ekspor kue kering ke negara tetangga. Mas Bram, batin Ratih berbisik. Lihatlah aku sekarang. Level yang kau hina dulu, kini menjadi atap yang menaungi ribuan karyawan. Di lantai dasar gedung itu, di area belakang dekat loading dock, Bram sedang duduk berbaris bersama puluhan pelamar kerja lainnya. Ia merasa sangat kecil. Pelamar lain rata-rata anak muda yang segar dan bertenaga. Sementara dia, mantan dokter parubaya yang terlihat seperti kakek-kakek. Bapak, umur berapa? Tanya HRD muda yang menginterviewnya dengan nada skeptis. 40, Pak, jawab Bram, memalsukan umurnya sedikit. Wajahnya terlihat seperti 55. Kelihatannya sudah tua banget ya. Kuat ngepel 5 lantai? Di sini kerjanya berat loh. Nggak ada lift buat OB, harus naik tangga darurat kalau bawa sampah. Kuat, Pak. Saya kuat. Saya biasa kerja keras, Bram memohon. Ia menyembunyikan tangannya yang gemetar, tremor sisa trauma operasi itu masih sering muncul. HRD itu menghela napas, melihat penampilan Bram yang menyedihkan. Mungkin rasa iba muncul. Ya sudah. Kebetulan hari ini grand opening, kita butuh banyak tenaga bantuan buat bersih-bersih sisa dekorasi dan sampah catering. Kamu saya terima sebagai tenaga harian lepas dulu ya. Kalau kerjanya bagus, baru kita kontrak. Gajinya dibayar harian 100.000. 100.000? Bram nyaris menangis saking leganya. Itu cukup untuk makan 3 hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Nih seragamnya. Ganti di toilet. Langsung kerja sekarang. Tugas kamu sapu dan pel area lobi depan sebelum ibu bos datang. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Bram mengangguk cepat. Ia menerima seragam OB berwarna oranye yang agak kebesaran. Dengan cepat ia berganti pakaian di toilet sempit, menanggalkan kemeja putihnya dan mengenakan seragam petugas kebersihan. Ia menatap cermin. Inilah levelmu sekarang, Bram, bisiknya pada pantulan dirinya yang menyedihkan. Dokter spesialis bedah yang kini memegang kain pel. Bram mulai bekerja. Ia mengepel lantai marmer lobi yang mengkilap itu dengan sungguh-sungguh. Punggungnya sakit, lututnya ngilu, tapi ia mengabaikannya. Ia tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tiba-tiba, suasana lobi menjadi riuh. Satpam berlarian memberi kode. Siap-siap.
Mobil ibu CEO sudah masuk gerbang. Standby semua, teriak kepala keamanan. Bram yang sedang mengepel di dekat pintu masuk utama panik. Ia belum selesai mengeringkan lantai. Wow, Pak Tua. Minggir. Jangan ngalangin jalan, bentak kepala security. Itu embernya singkirin. Ibu mau lewat. Bram gugup. Tangannya yang tremor membuat ia justru menyenggol ember berisi air sabun itu. Biar. Air sabun tumpah membanjiri karpet merah yang baru dipasang. Astaga, kamu bego banget sih. Kepala security murka. Ia mendorong bahu Bram hingga Bram terhuyung dan jatuh terduduk di atas tumpahan air sabun yang licin. Tepat saat itu, sebuah mobil Alphard putih berhenti di depan pintu lobi. Pintu otomatis terbuka. Bram membeku. Dari posisinya yang terduduk di lantai basah, ia melihat sepasang sepatu hak tinggi branded turun dari mobil. Sepatu yang sangat indah, bersih, dan tampak mahal. Pemilik sepatu itu melangkah keluar. Bram mendongak perlahan. Waktu seakan berhenti. Jantungnya serasa ditarik paksa dari rongga dadanya. Wanita itu. Wanita dengan blazer pink yang mempesona itu. Wanita yang dikawal oleh 2 asisten dan disambut hormat oleh para manajer berdasi. Wanita yang tersenyum anggun dengan wibawa seorang ratu. Itu Ratih. Mata Bram membelalak lebar. Mulutnya ternganga tak percaya. PT Ratih Berkah Abadi. Istriku? Otaknya baru menyambungkan semua titik itu. Perusahaan raksasa ini milik Ratih? Istri yang dulu ia ceraikan karena dianggap memalukan? Kepala security buru-buru menendang ember Bram ke samping dan berusaha menutupi Bram yang basah kuyup. Maaf, Bu Ratih. Ada insiden sedikit. OB baru ini ceroboh. Segera kami bersihkan. Ratih menghentikan langkahnya. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit. Matanya menyapu area lobi yang basah, lalu pandangannya jatuh pada sosok pria tua berseragam oranye yang terduduk gemetar di lantai. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Ia malu. Malu yang teramat sangat. Ia tidak ingin Ratih melihatnya dalam keadaan sehina ini. Namun, Ratih menatapnya lekat. Keningnya sedikit berkerut. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali mata yang ketakutan itu, meski kini dikelilingi keriput. Keheningan melanda lobi. Semua orang menahan napas, takut sang bos besar marah karena sambutannya kacau. Ratih melangkah maju perlahan, mendekati Bram. Suara hak sepatunya bergema di lantai marmer, tuk-tuk-tuk, seperti palu godam yang menghantam jantung Bram. Ratih berhenti tepat 1 meter di depan Bram. Bram memberanikan diri mendongak, matanya basah oleh air mata kehinaan. Tatapan mereka bertemu. Di mata Bram, ada penyesalan, ketakutan, dan rasa takjub. Di mata Ratih, tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah tatapan dingin, datar, dan kasihan. Tatapan seseorang yang melihat orang asing yang malang. Maafkan saya, Bu Bos. Cicit Bram dengan suara parau, tidak berani memanggil nama Ratih. Ratih terdiam sejenak. Lalu ia menoleh pada kepala security. Pat, tolong bantu bapak ini berdiri. Jangan dikasari. Dia manusia, bukan sampah, ucap Ratih tegas namun lembut. Kepala security langsung sigap membantu Bram berdiri. Ratih kembali menatap Bram. Hati-hati kerjanya ya, Pat. Lantai licin bisa membahayakan orang lain. Kalau sakit, istirahat saja di pos, jangan dipaksakan. Hanya itu. Ratih tidak menyapanya sebagai mantan suami. Ratih tidak terkejut histeris. Ratih memperlakukannya layaknya orang asing, layaknya karyawan rendahan biasa yang ia beri sedikit belas kasih. Ratih kemudian membuang muka, kembali memancarkan senyum profesionalnya pada para direksi yang menyambutnya, dan melenggang pergi memasuki lift VIP. Meninggalkan Bram yang berdiri mematung dengan seragam basah kuyup. Bram merasa dadanya sesak bukan main. Lebih sakit jika Ratih memarahinya atau menghinanya. Sikap Ratih yang tidak menganggapnya ada, sebagai bagian dari masa lalunya, sikap Ratih yang sudah move on sepenuhnya dan berada di level yang sangat tinggi di mana Bram bahkan tidak terlihat, adalah hukuman yang paling menyakitkan. Ia benar-benar sudah menjadi debu di mata Ratih. Malah bengong. Bersihin cepetan. Untung Bu Bos baik hati. Kalau enggak, udah saya pecat kamu.
bentak kepala security, menyadarkan Bram ke realita pahitnya. Bram memungut kain pelnya dengan tangan gemetar. Air matanya menetes, bercampur dengan air sabun di lantai. Dulu, ia yang berkata Ratih tidak selevel dengannya. Hari ini, Ratih membuktikan kata-kata itu. Mereka memang tidak selevel. Ratih di langit ketujuh, dan Bram di kerak bumi. Dari kejauhan, di dalam lift kaca yang membawanya naik, Ratih menghela napas panjang. Tangannya sedikit mencengkeram tas kerjanya. Santi, asistennya, melihat perubahan wajah Ratih. "Ibu kenal Bapak OB tadi?" tanya Santi hati-hati. Ratih tersenyum tipis, menatap pantulan dirinya di dinding lift. "Tidak," jawab Ratih pelan namun mantap. "Saya tidak kenal. Itu hanya seseorang dari masa lalu yang sudah mati." Lift berdenting, pintu terbuka menuju lantai puncak kesuksesan. Ratih melangkah keluar, meninggalkan masa lalu yang sedang mengepel kotoran di lantai dasar, tempat di mana seharusnya ia berada.